Sebenarnya kalau saudara ngikutin worship ya, puji-pujian dari awal, sebenarnya apa yang para WL sampaikan itu sudah menggambarkan isi khotbah saya gitu ya. Jadi warningnya, pesannya adalah jangan telat gitu ya. Buat yang telat sayang sekali eman gitu ya. Oke, dan sebenarnya ini adalah sambungan kalau saudara mungkin mencatat atau mengingat apa yang sebelumnya saya sampaikan itu udah berapa bulan yang lalu. Kalau saudara ingat, hebat sekali saudara, saya patut belajar dari saudara. Tapi yuk sama-sama kita lihat, ini bukan sesuatu yang baru mungkin, tapi lebih ke arah warning ya. Atau pengingat kembali buat kita. Setiap kita sekarang punya smartphone ya. Bahkan ya seperti bisa dilihat sekarang ya, mungkin sebagian besar orang begitu duduk langsung buka smartphone-nya. Ya memang bukan untuk buka Instagram dan sebagainya, saya yakin bukan. Mungkin siap-siap mencatat atau dan sebagainya gitu ya. Tapi yang pasti kita semua punya smartphone, kita pegang smartphone bahkan sekarang gitu. Dan apa smartphone paling canggih saat ini, saya nggak ngikutin ya. Apa Rio? Smartphone paling canggih? Nokia ya? Apa? Oh iya, ya itulah ya, iPhone, Android, Xiaomi. Ya, aliran kita sama. Ya, apapun smartphone kita, smartphone itu semua punya ciri khas yang sama. Anggap aja saudara beli smartphone harga 50 juta gitu ya. Wih, bangga sekali kita kemana-mana, mungkin matching gitu, nggak ditaruh kantong ya, smartphone-nya dipegang terus, kenapa? Wah, ini kebanggaan saya gitu. Tapi terus saudara ke wilayah terpencil yang nggak ada sinyal, yang nggak ada konektivitas di situ. Apa yang terjadi? Smartphone Anda jadi yang harga 50 juta itu kira-kira gimana? Kemampuannya jadi turun setara Nokia 3310 ya, betul ya? Betul ya? Ya gitu juga dengan hidup kita saudara. Kita ini udah diciptakan Tuhan secara luar biasa, betul? Amin. Kita semua punya kelebihan masing-masing. Semakin saya ini menjalani hidup, semakin saya melihat ada banyak hal yang saya nggak punya, orang lain punya. Bukan buat iri atau apa, tapi saya melihat, Tuhan itu luar biasa ya. Dan kita nggak mungkin bisa bekerja sendiri gitu saudara. Kita punya kelebihan masing-masing pasti. Saya punya kelebihan, tapi saya punya banyak sekali kelemahan yang saya nggak mungkin bisa, kalau saya mau membangun diri saya sebegitu rupa, tetap tidak akan bisa mencapai atau menyamai kemampuan yang mungkin saudara punya gitu. Tetapi apapun kemampuan kita, tanpa konektivitas dengan Tuhan, semuanya akan jadi sia-sia. Tadi bagus banget, ada kata-kata, apa sih worship itu? Worship adalah hubungan ya. Worship adalah hubungan. Dan nanti kita lihat sama-sama apa sih esensi hubungan. Gitu. Nah ini saya akan cepat sekali karena tadi di akhir juga kita mendengarkan Mazmur yang sebenarnya itu ya menggambarkan apa yang saya mau sampaikan. Ini intro aja gitu ya. Bahwa seringkali kita tuh mengalami masalah dalam kehidupan. Saudara, bisa nggak sih manusia itu tidak mengalami masalah? Bisa nggak manusia itu tidak mengalami masalah? Nggak bisa, saudara. Kalau saudara tahu, saya ini orang yang sangat hati-hati ya. Dalam segala hal saya ini hati-hati. Dalam memulai sesuatu saya pasti akan mencari apa celahnya gitu dan membangun strategi sedemikian rupa. Tapi saudara tahu, saya tetap ketemu banyak masalah. Dan saya kepingin menyerah gitu. Bahkan di tengah masalah itu saya menemukan dark side saya yang, gila ya ternyata saya ini masih segini gitu. Saya masih cetek gitu. Saya merasa saya masih harus banyak belajar gitu. Tapi ya disitulah tujuannya masalah saudara. Salah satunya untuk membuat kita berkaca, tapi juga sebenarnya masalah itu sebenarnya sesuatu yang biasa aja gitu. Tetapi itu kemudian jadi besar, menjadi berat, menjadi sulit untuk kita atasi. Kenapa?
Karena kita ini sudah bergeser gitu saudara. Bergeser dari apa? Yuk sama-sama kita lihat ya. Ini saya mau balik ke zaman penciptaan dan saya sering kali cerita ini, jadi mungkin saya nanti akan cepat aja gitu ya. Jadi saudara, kita perlu tahu bahwa manusia itu diciptakan dengan kehendak bebas gitu. Kehendak bebas yang dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, kehendak bebas itu selaras dengan kehendak Tuhan gitu. Jadi kalau dilihat di sebelah kiri, sebelum kejatuhan, ego. Apa sih ego itu? Ego itu adalah, saudara jangan berpikir ego itu sesuatu yang buruk ya. Ego itu adalah cara kita melihat diri sendiri, itu ego. Cara kita melihat diri sendiri, siapa kita, identitas kita itu adalah ego. Gitu. Nah, ego manusia itu diciptakan sempurna sama seperti manusia itu sempurna gitu saudara. Yaitu apa? Ego manusia itu adalah melihat Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Ego manusia sebelum jatuh dalam dosa itu melihat bahwa segala sesuatu itu punya Tuhan. Saya ini cuman pengelola gitu kan. Saya cuman dititipi Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Semua hikmat, semua kepandaian, semua kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Semua sumber daya itu datangnya dari Tuhan. Itu ego sebelum jatuh dalam dosa. Dan manusia punya pendengaran yang baik dengan Tuhan gitu. Nah, ini yang mungkin saya mau agak sedikit perdalam gitu ya, tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara, kenapa kok Tuhan itu menciptakan, padahal di Eden itu disebut semuanya itu baik, betul ya? Semuanya itu baik gitu. Nah, kira-kira pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini gimana? Baik atau enggak? Tapi ada satu hal saudara, kenapa kok Tuhan itu perlu, dan ini tuh sesuatu yang wajib perlu ada gitu. Karena tanpa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka manusia itu tidak punya variabel untuk memilih, saudara. Egonya ikut Tuhan gitu. Tapi kalau Tuhan itu menciptakan manusia buat apa sih? Untuk berhubungan, untuk bisa mengasihi manusia gitu kan. Dan manusia mengasihi Tuhan gitu. Nah, dalam kasih kita itu perlu tahu satu hal bahwa kasih yang tidak punya pilihan itu bukan kasih, saudara. Betul ya? Itu paksaan. Gitu. Dan satu hal yang Tuhan paling gak mau terjadi dalam hidup kita adalah paksaan. Karena itu Tuhan harus kasih pilihan. Tanpa ada pilihan, maka semua yang Tuhan lakukan, menciptakan langit dan bumi, menciptakan keteraturan, segala isinya bumi yang luar biasa ini sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada pilihan. Dan Tuhan memberikan kita sebuah privilege berupa pilihan. Gitu saudara. Nah, pilihannya apa? Ini. Pilihannya adalah percaya bahwa dengan tuntunan Tuhan kita itu cukup. Atau kita mencoba pakai kekuatan sendiri, pakai pemikiran kita sendiri, pakai jalan kita sendiri. Gitu, saudara. Dan ya kita tahu semua isi ceritanya gitu ya. Jadi saya nggak perlu perdalam lebih lanjut. Tapi ada satu hal yang saya perlu ingatkan atau saya perlu tekankan kepada saudara bahwa setelah manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, yang terjadi adalah apa? Rasio manusia itu berubah. Saya pakai kata ini ya, ada racun yang manusia makan dan itu ada sampai sekarang. Kalau saudara punya anak, ya saya nggak tahu anak saudara bagaimana, saya berharap anak saudara itu nurut gitu ya. Manis gitu. Tapi anak saya tidak begitu, saudara. Semakin gede, semakin bukan susah diatur bahasanya, semakin punya keinginan sendiri gitu. Dan semakin sulit percaya sama orang tua. Sampai saya tuh bingung, saya tuh pernah mengingkari janji apa sih sehingga kalian tuh tidak percaya sama saya gitu. Dan saya sangat frustrasi sebenarnya, saudara. Ini yang punya anak ketawa semua ya. Saya beberapa kali frustrasi, saudara. Kayak, aduh ini gimana sih gitu ya. Tapi gitulah kehidupan ya. Dan itu membuat kita harusnya tahu, wah kita cuma bisa ngandalin Tuhan aja. Bahkan dalam hal mengasuh anak gitu. Padahal saya merasa saya nggak pernah,
Nggak pernah kasih yang jelek sama anak saya nggak pernah sengaja ini batu kamu makan gitu. Nggak pernah. Selalu yang terbaik yang saya kasih. Tapi kenapa mereka nggak percaya gitu ya. Tapi kemudian waktu saya merenungkan ini, saya nyadar manusia itu punya racun ego ini yang sudah terkorupsi, corrupted ya. Tahu corrupted, saudara? Ya, kalau lihat korupsi begitu mendengar kata korupsi langsung ya gambarannya terbayang gitu. Ya saya nggak mau ngomong lah di sini, kita semua sama-sama tahu gitu. Paling gampang lihat sesuatu yang terkorupsi itu ya itu gitu ya. Gitu. Nanti bisa-bisa nanti saya tiba-tiba pakai jaket merah kan bahaya gitu. Sekarang zaman nih kriminalisasi ya. Nah, terkorupsi itu berarti gini saudara. Mestinya kalau dikasih input A, itu jadinya B, tapi dia jadi C gitu. Melenceng, itu corrupted. Kita yang mestinya diciptakan untuk bisa mengasihi, kita nggak bisa mengasihi. Kita yang diciptakan untuk percaya, kita sulit percaya. Kita yang diciptakan baik gitu ya. Tapi yang terjadi adalah jahat. Itu adalah sesuatu yang terkorrupted. Dan itu terjadi karena apa? Ada racun ego yang dimana ego dulunya itu percaya sama Tuhan sepenuhnya. Ego yang harusnya benar-benar ngikutin tuntunan Tuhan berubah menjadi self-centered. Sesimpel itu saudara, sesimpel itu. Buah pengetahuan yang baik dan jahat itu kan bilang gini, karena kita punya pengetahuan, dulunya pengetahuan itu koneknya sama Tuhan. Kita mau tahu sesuatu baik buruk itu tanya Tuhan, sekarang nggak perlu tanya Tuhan. Saya bisa nalar kok, saya bisa mikir kok, saya punya kompas moral bahasanya seperti itu. Tapi itu justru jadi sumber masalahnya saudara. Oke, untung kita sudah diselamatkan. Untung kita sudah diselamatkan dan kita perlu, ya tadi, kenapa kita perlu memuji Tuhan, memuliakan, mengagungkan Tuhan? Karena keselamatan dari Tuhan itu begitu besar harganya, saudara. Nah, saya mau banyak bahas tentang ini ya, tentang masalah ego ini gitu. Saudara tahu ya hikmat Salomo, wah, ada orang yang bilang, wah hikmat Salomo itu tidak sempurna gitu ya, dan sebagainya. Tapi saya tuh kemudian coba untuk merenungkan, coba untuk menggali tentang kenapa sih kok Salomo itu bisa begitu spesial di mata Tuhan. Dan dia itu menjadi raja yang benar-benar berkuasa. Tidak ada raja yang seperti Salomo di muka bumi ini. Pasti semua pingin jadi seperti Salomo gitu ya. Tapi harganya mahal. Tapi saudara, Salomo itu adalah figur yang memulai pelayanannya dengan baik, dengan luar biasa saudara. Pada waktu dia mau naik tahta, dia dikasih mimpi sama Tuhan ya kan. Dan keren loh, ini jarang-jarang Tuhan kasih mimpi, tanya apa yang kau minta daripadaku gitu kan. Apakah kekayaan, apakah umur panjang gitu kan. Tapi Salomo gak minta itu. Ya kita semoga tahu ceritanya ya, semoga di sini bukan kemarin baru bertobat. Ya semoga tahu ceritanya karena saya nggak bisa cerita satu persatu gitu. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa Salomo itu nggak minta itu. Tapi Salomo minta apa? Dia minta dua hal. Yang pertama adalah dia minta hikmat. Dan yang kedua dia minta hati untuk mendengar. Nah saudara, apa yang Salomo minta ini bukan sesuatu yang main-main. Kenapa? Karena terbukti pada waktu Salomo minta itu Tuhan langsung kabulkan. Dan bukan cuma kabulkan tapi Tuhan kasih bonus. Itu persis seperti Matius 6 ayat 33 ya. Siapa yang hafal Matius 6 ayat 33? Harus hafal dong. Apa? Karena itu utamakanlah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang Salomo minta itu mengunlock. Apa itu mengunlock ya? Berarti membuka kunci kerajaan surga gitu. Nah, mari kita lihat sama-sama hikmat itu apa gitu. Ya, di kiri tadi kita sudah lihat ya, racun Eden itu membuat manusia itu punya otonomi. Tahu ya otonomi ya, sekarang kan zaman otonomi, daerah-daerah ingin bisa mengatur kekuasaannya sendiri. Otonomi itu gitu. Kemauan atau kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri itu namanya otonomi. Tapi otonomi di dalam Tuhan itu enggak bagus, saudara.
Beneran, otonomi di dalam Tuhan itu sumber masalah sebenarnya gitu. Karena apa? Manusia sebenarnya nggak mampu, saudara. Manusia itu digambarkan seperti apa? Domba. Domba itu adalah hewan yang tidak punya apa-apa. Tidak punya mekanisme pertahanan apa-apa. Ya kan? Tanduknya aja loh, muternya ke belakang. Ya kan? Punya tanduk tapi muter ke belakang. Itu kalau nyeruduk orang, tetap sakit benjol gitu kepalanya ya. Itu domba. Dan kita itu domba, saudara. Bulunya begitu lebat, salah sedikit masuk ke dalam sungai sedikit, tiba-tiba bulunya akan menyerap air dan dia akan tenggelam. Ya kan? Domba itu karena gemuknya bisa tiba-tiba geletak gitu, dek gini, dan mati. Domba itu kalau tidurnya telentang mati gitu, saudara. Luar biasa, begitu banyak hal dalam kehidupan kita tuh yang bisa membuat kita mati ya itu. Ya, jadi jangan gaya-gaya gitu, saudara, jadi manusia. Manusia itu nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Gitu. Tapi kita sampai sekarang masih gaya. Ya kan? Hidup itu nggak susah, hidup itu nggak berat. Yang berat itu adalah gaya hidup. Ya. Gitu ya. Nah inilah yang terjadi, saudara. Racun buah pengetahuan yang baik dan jahat itu membuat kita bersandar pada kekuatan sendiri. Itu yang membuat kita mudah cemas, mudah takut. Ngelihat hari esok takut. Saudara, Adam dan Hawa dulu nggak pernah takut hari esok. Kenapa? Semua udah disediakan Tuhan. Gitu. Nah kita lihat apa sih hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan itu, hikmat yang diminta Salomo itu pakai kata ini, cokmah. Cokmah itu artinya adalah pengetahuan yang bersumber kepada Tuhan. Cokmah itu. Makanya kalau Amsal bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kenapa kok Salomo bisa ngomong itu? Kenapa kok Amsal bisa ngomong itu? Terus Amsal 3 ngomong apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kenapa kok seperti itu? Ya itu hikmat. Hikmat yang sebenarnya itu seperti itu. Bukan kemampuan kita ngatur strategi, bukan kemampuan kita membuat segala pengaturan yang kayaknya aman. Enggak, saudara, saya sudah buktikan berkali-kali. Apa yang saya atur malah enggak aman. Apa yang saya enggak atur kok malah kejadian. Dan saya selalu amazed dengan bagaimana Tuhan itu berbuat dalam kehidupan saya gitu ya. Itu hikmat, saudara. Jadi hikmatnya ini bukan hikmat main-main. Ini adalah hikmat yang bersumber pada Tuhan. Dan apalagi yang Salomo minta. Ini namanya left shomea, ya shomea, bukan shomai ya. Meskipun saya suka shomai. Left shomea itu berarti hati yang mendengar. Hati yang mendengar, saudara. Hati yang mendengar. Artinya yang Salomo minta itu satu. Konektivitas sama Tuhan. Yang Salomo minta itu adalah kepekaan sama Tuhan. Yang peka itu bukan cuma sekedar pikiran kita. Tapi juga hati kita, perasaan kita harus peka sama Tuhan. Itu adalah dua hal yang sebenarnya dihancurkan. Ya, manusia itu punya pikiran, perasaan, kehendak, betul ya. Pikiran manusia itu dihancurkan oleh pengetahuan yang baik dan jahat. Perasaannya juga, saudara. Betul nggak? Manusia itu sebagian besar didrive oleh perasaan. Nah, pada waktu Salomo minta hikmat dan hati yang mendengar, artinya dengan kata lain Salomo itu minta gini, Tuhan, kerajaan ini punyamu, gitu kan. Itu Salomo kan pada waktu itu mau menggantikan Daud gitu ya. Dan Salomo bilang, semuanya ini punyamu Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Kan itu saya butuh engkau dalam segala hal. Dalam mengambil keputusan, dalam membuat supaya segala sesuatu itu menjadi adil. Saya butuh engkau. Itu yang Salomo minta. Makanya Tuhan kabulkan. Saudara kalau baca Matius 7, itu nanti kita bahas ya, itu doa Bapa kami gitu ya. Jadikan para murid minta, Tuhan semua rabi-rabi itu mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Kok engkau tidak mengajarkan muridnya berdoa? Itu. Disitulah Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Nanti kita lihat, kita bedah sama-sama doa Bapa kami. Tapi setelah itu Yesus tuh bilang gini, mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat. Dan ayat ini dipakai oleh Injil kemakmuran gitu, teologi kemakmuran gitu. Di abuse, apa bahasa abuse, disalahgunakan dengan begitu luar biasa ya. Padahal jelas ayat itu bilang apa? Apa ya? Ayat itu bilang, tidak ada seorang bapak yang memberikan batu kepada anaknya yang minta roti.
Ya kan, begitulah juga Bapamu di sorga. Kalau kamu minta Roh Kudus, Tuhan akan memberikannya gitu. Jadi satu hal yang tidak mungkin tidak Tuhan berikan itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu apa sih? Roh yang selalu mengingatkan kita untuk kembali pada Tuhan. Itu intinya Roh Kudus. Roh yang selalu membuat kita itu, kan manusia itu setelah diselamatkan pun, errornya itu masih ada, betul ya? Kita kalau marah ya bisa kelepasan, kita kalau kita ya masih kadang bisa cheating gitu ya. Lampu merahnya lama banget, terapes aja lah gitu ya. Masih bisa, tapi Roh Kudus itu selalu akan mengembalikan kita pada Tuhan. Selalu akan membuat kita, kata Tuhan apa sih? Tiba-tiba kita bisa teringat, yang kamu lakukan ini salah loh, kamu udah menyakitin saudaramu. Dan sebagainya. Itu Roh Kudus, saudara. Dan tidak mungkin, Tuhan bilang, kalau kamu minta Roh Kudus, tidak diberikan. Gitu. Kenapa? Itu tadi. Karena Roh Kudus itu akan bekerja secara luar biasa untuk membuat kita terkoneksi lagi kepada Bapa. Karena Bapa itu adalah sumber kehidupan kita. Kita tahu itu semua sama-sama. Dengan kata lain, ini, ego membuat saya menjadi Tuhan. Tetapi Roh Kudus akan membuat Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita butuh Roh Kudus itu, saudara. Kita nggak mungkin menjadikan Yesus sebagai Tuhan kalau kita tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Dan kita semua bisa melihat hasilnya apa. Salomo menjadi raja yang luar biasa. Meskipun endingnya memang nggak bagus. Tapi kita juga bisa melihat kenapa kok endingnya nggak bagus. Karena Salomo lebih mendengarkan kata istrinya gitu, ya kan? Dengan kata lain sebenarnya simpel, saudara. Kemuliaan Salomo dimulai dari waktu dia mendengar suara Tuhan. Kehancuran Salomo dimulai dari berhenti mendengar suara Tuhan. Next. Ini saya mau cepat aja, saudara. Sebenarnya ini bagus banget. Saudara, Tuhan itu sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dia memberikan sebuah covenant ya. Covenant itu adalah perjanjian. Covenant itu punya perjanjian yang sama seperti orang menikah, saudara. Ya, jadi suami istri menikah, pakai istilah covenant. Covenant ini perjanjian yang sebenarnya tidak bisa lepas. Gitu. Perjanjian, tapi dalam hal ini adalah antara Tuhan dengan manusia. Tuhan itu bilang gini, saya punya janji sama kamu. Saya punya janji. Janjinya ini. Ini salah satunya. Saudara kalau baca ulangan tuh bagus banget, saudara. Ulangan 28, coba saudara baca. Tuhan memberikan banyak sekali janji-janji berkat, saudara. Poinnya, pertanyaannya, ada berapa banyak janji Tuhan yang saudara alami dalam kehidupan kita. Bukan untuk kita nikmati sendiri, saudara. Nanti kita bisa melihat sama-sama. Janji Tuhan itu punya maksud juga gitu. Tapi kalau kita nggak mengalami janji Tuhan, ada something missing di situ, saudara. Berarti kita tidak sedang menjalani covenant-nya dengan Tuhan. Kenapa? Ini ya, ulangan 6 ayat 1. Mungkin salah satu deh boleh baca. Kita waktunya makin mepet. Ayo satu orang tolong baca, siapa ya? Yang Indra, baca Indra. Ulangan 6 ayat 1. Oke, jadi ini sesuatu yang Tuhan bilang, ini yang harus kamu lakukan waktu kamu menduduki tanah Kanaan. Gitu ya. Dan di situ pakai kata perintah, saudara. Saudara kayaknya kalau dengar kata perintah itu alergi banget ya. Padahal sebenarnya kata perintah itu pakai kata mitzvah yang artinya instruksi. Itu sama seperti kalau anak kita naik sepeda, gitu ya, apalagi sepeda yang roda 2, kita akan pasti memberikan instruksi supaya anak kita tidak jatuh. Gitu. Mungkin juga waktu kita memberikan kepercayaan, memegang handphone, kita pasti memberikan instruksi-instruksi, betul? Gak boleh lebih dari 1 jam. Gak boleh nonton shorts, nanti otakmu brain rot. Gitu ya. Atau mungkin kita akan memberikan instruksi-instruksi, bahaya loh. Ada bahaya pornografi, ada bahaya kelakuan-kelakuan nakal yang bisa kamu tiru dan sebagainya. Itu instruksi, saudara. Itu kata mitzvah itu artinya. Inilah perintah. Tapi supaya apa? Supaya baik. Bangsa Israel itu baik gitu.
Dan benar kan, kalau kita ngelihat sejarah bangsa Israel di kitab Raja-Raja, di kitab Hakim-Hakim, saudara akan melihat satu pola yang selalu berulang-ulang selama ratusan tahun. Yaitu apa? Kalau bangsa Israel, terutama rajanya, itu mengikuti kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Melakukan segala kehendak Tuhan. Bangsa Israel akan menjadi bangsa yang kuat, tidak dapat dikalahkan, makmur, luar biasa. Tapi waktu mereka tidak mengikuti Tuhan, mereka menyembah berhala, apa yang terjadi? Mereka diserahkan pada bangsa-bangsa lain dan sebagainya. Saudara, saya bisa buktikan bahwa berhala itu sebenarnya adalah representasi dari kingdom of self. Tapi saya nggak punya waktu. Kalau mau nanti kita bisa diskusi setelah ini ya. Berhala itu adalah representasi dari kingdom of self kita. Ya simpel aja gini. Saudara ingat nggak kejadian pertama kali bangsa Israel membuat berhala itu adalah patung lembu emas. Ya. Kenapa patung lembu emas diberikan? Dibuat. Karena bangsa Israel nggak sabar nunggu Musa. Musa ngapain? Nerima perintah Tuhan. Tahu? Ya. Jadi setiap kali kita nggak sabar sama perintah Tuhan, disitulah kita membuat berhala. Di area apa yang kita paling tidak bisa ngikuti Tuhan, itulah area kita membuat berhala dalam kehidupan kita. Semoga saudara bisa baca ini sudahan, karena saya mau skip aja. Nah ini sebenarnya poin utama kita. Yuk kita sama-sama bedah doa Bapa kami, saudara. Kita semua hafal. Saya hafal doa Bapa kami itu dari SD, saudara. Kenapa? Ya sekolahnya sekolah Kristen soalnya. Tiap hari diucapkan. Sampai sekarang saya nggak perlu baca pun saya masih hafal ya. Tapi kadang ya kita terlalu sering menjadikan doa Bapa kami itu sebagai hafalan. Sampai kita nggak tahu esensinya doa Bapa kami itu luar biasa banget. Dan saya bisa bilang inti dari doa Bapa kami itu adalah menggeser pusat gravitasi ego dari diri sendiri kepada Tuhan. Yuk kita telaah sama-sama. Dari katanya aja loh, Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami, itu bukan Bapakku sendiri, itu Bapa kami. Kita harus belajar share sama orang lain ya. Dan kalau kita nggak punya kehidupan yang berkomunitas, kehidupan yang bersama-sama dengan orang lain, kita nggak bisa manggil dia Bapak. Kehidupan yang bersama dengan orang lain itu bicara apa? Kemampuan kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang ada di dalam surga itu bicara tentang kekuatan, kemuliaan, kehormatan yang Tuhan berikan. Yang ada di dalam Tuhan gitu. Itu pengakuan bahwa Tuhan itu lebih besar dari kita. Ranahnya Tuhan itu sorga, saudara. Udah bukan bumi. Maka segala sesuatu yang ada di bumi pasti Tuhan bisa selesaikan. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Gitu. Itu bicara gini. Bukan aku yang dikuduskan, bukan aku yang ditinggikan, tapi Tuhan. Datanglah kerajaanmu, lebih ngeri lagi ya saudara. Bukan kerajaan saya gitu. Di bumi seperti di surga. Ya kita seringlah dengar ini, khotbahnya Kak Jo Kowing sangat sering kali menekankan tentang hal ini gitu ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya. Itu sama saudara. Kita mengakui bahwa sumber kecukupan kita itu Tuhan, bukan diri kita sendiri. Semua pekerjaan kita, semua itu bukan karena kehebatan kita. Itu semua adalah campur tangan Tuhan. Dan itu cukup hari ini benar-benar seperti perjalanan bangsa Israel di padang gurun, saudara. Ya. Di mana bangsa Israel di padang gurun itu 40 tahun itu adalah masa magang, masa latihan untuk apa? Untuk mempercayakan diri sama Tuhan. Satu hal saudara, kalau saudara takut, saudara nggak mungkin bisa mengandalkan Tuhan. Kalau saudara takut, saudara pasti akan mencoba pakai kekuatan sendiri. Dan disitulah sumber masalah, disitulah sumber beratnya beban kehidupan saudara. Berikanlah kami pada hari ini makan yang secukupnya. Itu memberikan pada kita sebuah rasa aman bahwa Tuhan pasti mencukupkan. Dan saya berkali-kali membuktikan saudara. Dan saya yakin banyak kita di tempat ini punya cerita tentang itu gitu ya. Berikanlah kami pada hari ini makan yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami saudara.
Kita itu paling jago jadi hakim. Saudara. Salah satu efek ego itu adalah membuat kita merasa paling benar dan orang lain yang salah. Gitu. Tapi petikan kalimat doa ini membuat kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah hakim atas semuanya. Pembalasan bukan milik kita dan Tuhan itu sangat adil. Menyerahkan semua ke Tuhan itu lebih dari cukup, saudara. Apalagi, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kita tahu, kita mengakui, kita menyadari bahwa Tuhan adalah sang empunya gitu. Semua perjalanan kehidupan kita. Mau masalah berat pun, kalau di tangan Tuhan, itu tidak akan menjadi pencobaan yang mematikan. Tetapi itu akan menjadi sesuatu yang membangun, melatih diri kita menjadi lebih kuat. Dan menyadari bahwa segala sumber kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan untuk menyelesaikan itu. Makanya ada Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan padaku kekuatan gitu. Ya kan? Dan terakhir, karena penutupnya apa? Karena engkaulah yang empunya kerajaan. Iya. Itu bicara apa? Kembali. Bahwa Tuhan itu adalah sang pemilik kehidupan kita. Itu adalah, kalau saudara masih ingat khotbah saya yang sebelumnya, saya pernah mention ya, hidup Zoe. Saya undang pemain musik. Saudara, kita ini diciptakan untuk menikmati hidup yang maksimal, saudara. Hidup Zoe itu apa ini? Saya sudah mention kembali ya. Dan kita semua diciptakan Tuhan untuk menikmati hidup seperti itu. Hidup yang antusias, hidup yang berkemenangan, hidup tanpa rasa takut. Bukan untuk kita nikmati sendiri, saudara. Tapi supaya kita itu bisa melayani Tuhan. Supaya kita punya kapasitas untuk mengasihi orang lain. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak merasa cukup? Dan Tuhan udah melakukan segala sesuatu untuk membuat seharusnya kita cukup. Kenapa kok kita sampai sekarang nggak bisa merasa cukup? Karena ego kita masih terkorupsi, saudara. Karena itu yuk, sama-sama kita belajar untuk turun dari tahta ego kita, saudara. Yuk turun dari tahta ego kita. Dan kita mengakui kembali dan menyadari bahwa Christ is enough. Tuhan itu cukup. Tuhan itu cukup, saudara. Bukan kekuatan kita, bukan strategi kita yang membuat itu cukup. Tapi Tuhan itu cukup, saudara. Dan kita mengakui bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa, saudara. Tanpa Tuhan kita itu bodoh, saudara. Tanpa Tuhan kita itu lemah, sama seperti domba. Domba yang selamat itu adalah domba yang paling dekat sama gembalanya. Domba yang menjauh dari gembalanya itu akan jadi sasaran empuk serigala dan singa, saudara. Kita menjadi anak Tuhan yang seperti apa, saudara? Kita memang dikasih privilege sebagai anak Allah. Justru karena kita anak Allah, mestinya kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita, bukan yang lain. Karena itu yuk sama-sama kita periksa hati kita. Hal-hal apa yang membuat Tuhan gak bisa berkarya dalam kehidupan kita, saudara? Hal-hal apa yang mengganjal Tuhan untuk mengambil tahta dalam kehidupan kita? Tuhan mau berkuasa, bertata dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan itu sombong, bukan karena Tuhan itu sok-sokan. Tapi karena Tuhan tahu kita gak mungkin hidup tanpa Dia. Setiap kali kita hidup tanpa Tuhan, saat itu juga hidup kita pasti hancur. Tuhan mau bertata dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau menyelamatkan hidup kita. Dan mau membawa kita pada kehidupan Zoe, saudara. Mari kita berdoa. Mari Tuhan, Kau yang berbicara lebih lanjut, Kau yang ngiang-ngiang, Kau yang gaungkan Tuhan bahwa benar-benar kami gak mampu tanpa Engkau. Berikan kami hati yang lembut, Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendengar Engkau. Berikan kami hati yang mau diajar, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, bahwa kami gak mampu tanpa Engkau, Tuhan.
Kami mau melihat seluruh perjalanan kehidupan kami. Bagaimana pada waktu apa yang kami sedang bangun, apa yang sedang kami perjuangkan itu hancur. Itu karena kami mengandalkan diri kami, Tuhan. Biarlah kami boleh sampai pada kesimpulan bahwa semua hal yang kami lakukan tanpa Engkau, itu akan menjadi sia-sia, Tuhan. Dan bersama Engkau, Tuhan. Meskipun mungkin belum tentu sesuai dengan keinginan kami, tapi segala sesuatu itu benar-benar menyenangkan, antusias. Dan berikan kami kelemah lembutan, Tuhan, untuk mau hidup mengikut Engkau, Tuhan. Karena kami tahu itu yang terbaik, Tuhan, bagi kami. Itu adalah versi terbaik dari kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu tempat ini, Tuhan. Menjadi orang yang benar-benar dengar-dengaran, boleh benar-benar mengandalkan Engkau, Tuhan. Boleh mengikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan mereka. Dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam keluarga, dalam hubungan dengan teman, dengan semua hal yang mereka lakukan, Tuhan. Mereka boleh terus mengandalkan Engkau. Terima kasih. Menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur, haleluya. Amin.